Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Taufik, Stambuk 130 2019 0328 dari kelas A6, mata kuliahnya Rekayasa Perangkat Lunak, Program Studi Teknik Informatika atau TI, dari Fakultas Ilmu Komputer atau dari Vkom, dan dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Jadi video ini merupakan video terakhir dari tugas mandiri saya, yaitu tugas 3. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soal yang ada di tugas 3. Oke, jadi di sini soalnya, jelaskan satu studi kasus contoh penerapan metode pengujian white box dan black box. White box testing ini adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Adapun teknik white box testing, pertama itu basis path testing, merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Yang kedua, flow graph merupakan notasi sederhana untuk merepresentasi control flow. Yang ketiga, cyclomatis complexity digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Oke, ini contoh white box testing. Pada step pertama, di sini menggunakan flow graph, atau pertama dulu dipetakan dulu ke node grafik. Jadi di sini nodenya di sebelah kiri, dan ini adalah listing programnya. Oke, lanjut ke ini dia flowchartnya. Semua tersusun nodenya, tergambarkan 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 5, dan begitu seterusnya sampai ke 14. Oke, lanjut ke step 2. Menentukan kompleksitas siklomatis dari grafik aliran. Nah, di sini rumus dari siklomatis complexity didefinisikan sebagai V dalam kurung G sama dengan E kurang N tambah 2 sama dengan dari yang tadi di flowchart terdapat jumlah busurnya itu atau link. E itu adalah jumlah busur, N itu adalah jumlah simpul. Jumlah busurnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 jumlah busur atau link. Lalu dikurang N. N-nya itu jumlah simpul. Kita lihat berapa simpulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 simpul. Jadi 19 dikurang 14, 15, ditambah 2. 19 kurang 14 sama dengan 5, ditambah 2 jadi 7.
ini menjelaskan bahwa batas atas pada ukuran basis set artinya memberikan jumlah jalur independen yang perlu kita cari. Selanjutnya step 3 yaitu menentukan dasar jalur independen. Ya di sini ada 7 pad. Pad pertama itu dimulai dari 1, 2, 3, 5, 7, 9, ke 11, ke 13, ke 14. Pad 2, 1, ke 3, ke 4, ke 14. Pad 3, 1, ke 3, ke 5, ke 6, ke 14. Pad 4, 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 8, ke 14. Pad 5, 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, ke 10, ke 14. Pad 6, 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, 11, ke 12, ke 14. Dan pad 7, 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, ke 11, ke 13, dan ke 14. Terakhir step 4 menyiapkan test cases bahwa pelaksanaan kekuatan setiap jalur di set dasar. Di sini sudah tertera pad next day mount ekspeksi resultnya. Pernyataan pengulangan statement di tengah-tengah blok diperlukan meskipun ada gambaran sampai akhir jika itu adalah simbol terminal tambahan. Selanjutnya black box. Black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Adapun teknik black box testing, pertama itu equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua, boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Yang ketiga itu fuzzing. Fuzz merupakan fuse merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Yang keempat, cause effect graph. Ini adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Yang kelima, orthogonal array testing dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Yang keenam, all pair testing. Dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasar input parameternya. Tujuannya adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Yang terakhir, state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Berikut contoh hasil pengujian black box testing. Di sini skenario pengujian pertama, judul dan isi konsultasi serta kode CAPTCHA tidak diisi, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik kirim tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan
semua data harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. 2. Mengisi judul dan isi konsultasi serta kode CAPTCHA tidak sesuai, kemudian klik tombol kirim, test case. Mengklik daftar akan tetapi salah memasukkan kode CAPTCHA. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan CAPTCHA yang dimasukkan salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. 3. Mengisi judul dan isi konsultasi serta kode CAPTCHA. Kemudian klik tombol kirim. Mengklik kirim dengan mengisi data lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses input berbagi pengalaman dan kemudian akan mengirimkan notifikasi ke email anggota. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Di sini saya bisa sebut hasil pengujian ini adalah all pair testing. Oke, itulah pembahasan dari tugas 3 yang telah saya kerjakan. Kali ini saya akan menarik satu kesimpulan, yaitu white box testing itu bertujuan untuk melihat apakah struktur aplikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Sedangkan black box testing itu bertujuan untuk menguji fungsionalitas sebuah program yang dikembangkan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Luqman Al-Hakim pernah berkata, "Tuntutlah ilmu, karena di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu." Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.